Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel YouTube ini yang mengupas tentang seputar bahasa, seni dan budaya Sunda. Terlebih dahulu sahabat-sahabat semuanya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai dukungan dan apresiasi terhadap channel ini. Sahabat-sahabat semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankannya. Setelah kedua suku Jawa, sama halnya dengan suku-suku lain di Indonesia, suku Sunda juga memiliki keunikan tersendiri yang menjadi ciri khas dan jati diri suku ini. Apa saja keunikan tersebut sahabat-sahabat semua? Number 1. 1. Tradisi Reneh Mundingeun. Tradisi ini mulai jarang ditemukan di era milenial sekarang ini. Tradisi ini berlaku untuk kaum wanita Sunda yang sedang hamil 9 bulan ke atas, namun belum melahirkan. Pada akhirnya, wanita hamil ini dijuluki Reneh Mundingan, atau apabila diartikan ke bahasa Indonesia memiliki arti kerbau bunting. Jalannya tradisi ini, wanita hamil akan diarak oleh indung berang, ibu siang, untuk mengelilingi rumah dan kandang kerbau sebanyak 7 kali. Selanjutnya si wanita hamil akan dimandikan oleh indung berang dan kembali disuruh masuk ke dalam rumah. Nah sahabat-sahabat semua, tradisi ini jarang kita jumpai dan bahkan hampir punah dikarenakan tradisi ini jarang dilaksanakan oleh budaya Sunda itu sendiri. Number 2. Yang kedua, tradisi Nantrag Bumi. Tradisi ini dikhususkan untuk bayi yang baru saja lahir. Oleh sang indung berang, bayi tersebut akan diletakkan di atas tanah. Kemudian indung berang akan memukulkan palu ke tanah dekat dengan bayi sebanyak 7 kali. Selanjutnya indung berang menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Filosofi dari tradisi ini adalah diharapkan sang bayu menjadi pribadi tangguh yang dapat menaklukkan kerasnya dunia. Number 3. Yang ketiga, tradisi puput pusar. Sahabat semua, saat tali pusar bayi terlepas, orang Sunda akan mengadakan acara selamatan yang disebut tradisi puput pusar ini. Tali pusar yang sudah lepas akan dimasukkan ke dalam kanjut kundang oleh indung berang. Tali pusar tersebut ditimbun dengan uang logam yang telah dibalut dengan kapas. Kemudian akan diikatkan di perut bayi. Bayi kemudian diberi nama dan dibacakan doa-doa keselamatan sambil disajikan hidangan berupa bubur ketan merah dan bubur ketan putih. Adapun tujuan dari tradisi ini adalah agar kelak saat tumbuh dewasa, bayi dan dapat hidup rukun dan saling mengasihi dengan saudara-saudaranya.